Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini kita berjumpa lagi di depan TV Al-Karmah dan sekarang kita akan membahas bersama-sama firman Tuhan yang akan saya ambil dari Kisah Rasul pasal pertama ayat 9 sampai dengan ayat 11. Saudara, sebelumnya saya akan memperkenalkan nama saya. Nama saya Sakarias Patimukai. Saya melayani di Los Angeles dan beberapa tahun yang lalu saya pegang gereja dan sekarang saya membantu beberapa gereja untuk melayani bersama di kota ini. Dan secara khusus hari ini kita akan bersama-sama membahas firman Tuhan yang berhubungan dengan Kristus sebagai Allah. Saudara, sebelumnya kita akan berdoa sebelum kita mulai membahas firman ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan firman Tuhan ini, supaya apa yang kami bicarakan sebentar menjadi bagian yang sangat penting, membawa kami untuk mengenal Engkau lebih dalam. Berkati semua pendengar, berkati semua orang yang ada di depan siaran ini dan mereka sedang mengikutinya. Itulah sebabnya Tuhan berkati sehingga kami bisa sama-sama mendengar suara-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ada seorang filsuf yang sangat terkenal dari China, Confucius. Dia pernah berkata begini, "Saya mendengar dan saya lupa. Saya melihat dan saya ingat. Dan saya lakukan, maka saya akan paham." Saudara, kalimat ini sangat penting berhubungan dengan kitab yang akan bagian yang kita akan baca bersama-sama dalam Kisah Para Rasul ini. Karena sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, Dia menyiapkan para muridnya bukan hanya untuk tahu siapa Dia, tetapi untuk mendengar, untuk melihat. Bahkan Dia melakukan apa yang paling sangat penting di dalam hidupnya, yaitu Dia menyerahkan dirinya di atas kayu salib untuk supaya bukti bahwa Dia mengasihi dunia ini. Nah, itu sebabnya saudara, di dalam bagian ini Dia memberikan bukti, 4 bukti yang sangat nyata bahwa Dia itu adalah Allah. Kristus Yesus bangkit dan menjadi sesuatu yang bagian. Itulah di dalam sejarah gereja, maka bagian ini menjadi sangat penting sampai sekarang ini, di mana orang Kristen merayakan satu pesta yang paling besar. Dan pesta itu kita biasa rayakan dengan Paskah. Itulah sebabnya saudara, pada bagian ini kita akan membaca dan sekaligus kita akan meneliti bukti bahwa Kristus adalah Allah. Mari kita lihat sama-sama Kisah Rasul pasal pertama. Ayat yang ke-9 saya akan baca sampai ayat 11. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat Dia naik ke sorga." Saudara, firman Tuhan ini di dalam firman Tuhan ini kita melihat bahwa Tuhan Yesus membuktikan dirinya sebagai Allah. Dan 4 bukti ini sangat penting. Saudara, 4 bukti ini berhubungan dengan hari atau waktu. Setiap manusia di dunia ini paling tidak mempunyai 2 hari yang paling besar di dalam hidupnya. Hari yang pertama yaitu hari kelahiran. Itulah sebabnya setiap hari kelahiran kita selalu menyanyikan
happy birthday. Kita ingat bagaimana kita dilahirkan. Walaupun waktu itu kita mungkin belum tahu. Tetapi hari itu dirayakan. Dan hari kedua adalah hari yang sangat ditakutkan. Yaitu hari kematian. Setiap manusia, orang besar, pedagang yang kaya, atau orang yang pintar, filosof yang besar, tokoh nabi, semua dia akan berhadapan dengan dua hari yang besar ini. Tetapi saudara tahu, Tuhan Yesus mempunyai 4 hari yang tidak dipunyai oleh manusia siapapun. Dan 4 hari ini membuktikan bahwa dia adalah Allah. Hari yang pertama ialah yang kita baca hari ini, yaitu hari kebangkitan. Saudara tahu, di dalam ayat ini kita belajar dan melihat bahwa siapapun di dunia ini pasti mati. Kita lihat semua orang yang paling terkenal, tokoh-tokoh yang paling besar, nabi, orang-orang filosof, pintar, mereka semua mati. Hanya Tuhan Yesus yang punya hari kebangkitan. Dan hari itu membuktikan bahwa dia adalah Allah. Hari itu yang membuat gereja sepanjang zaman, orang percaya sepanjang zaman, mengangkat puji-pujian dan berkata, Yesus, Engkau hidup. Hari ini tidak dipunyai oleh seorang apapun, nabi yang besar bagaimanapun. Tidak ada. Memang kitab suci Alkitab pernah mencatat ada orang-orang yang dibangkitkan. Seperti Lazarus, dia pernah dibangkitkan. Dalam perjanjian lama ada banyak, ada juga yang dibangkitkan. Tapi saudara tahu, semua orang yang bangkit dari antara orang mati, sesudah itu mati yang untuk selama-lamanya. Dia tidak punya hari kebangkitan. Dia tidak punya bukti, kata Konfusius. Dia tidak bisa membuktikan bahwa dia adalah Allah. Kristus membuktikan, Tuhan Yesus membuktikan kepada kita bahwa dia adalah Allah. Bukti yang pertama, dia punya hari kebangkitan. Itulah sebabnya Paulus di dalam 1 Korintus pasal 15 dia berkata, jikalau Kristus tidak bangkit, sia-sialah iman kita. Tetapi jikalau Kristus bangkit, maka ada kebangkitan. Itulah berita. Berita Injil yang sangat penting. Sebab Kristus adalah Allah. Itu bukti yang paling nyata. Tidak ada seorang tokoh sejarah pun yang mati. Memang katanya ada orang yang pernah bangkit. Tetapi bangkit sesudah itu dia berkata, mudah-mudahan saya masuk surga. Tetapi Tuhan Yesus tidak berkata demikian. Di dalam ayat yang tadi yang kita baca, dia menegur para murid. Dan dia berkata, hei orang Galilea, mengapa kamu lihat ke atas? Lihat aku yang bangkit ini akan datang yang kedua kali. Itulah hari yang kedua. Hari yang kedua bukan hanya hari dia bangkit, tetapi hari Tuhan Yesus yang kedua, yaitu dia naik ke sorga. Semua orang yang paling hebat di dunia ini, siapapun, tidak ada orang di dunia ini yang punya hari kenaikan ke surga. Kita semua menjadi takut, hidup dengan penuh banyak keraguan, karena kita tidak punya kepastian. Hanya Tuhan Yesus yang punya hari kenaikan ke surga. Itu sebab waktu dia hidup, dia pernah berkata kepada banyak orang, aku dan Bapa adalah satu. Dia berkata dalam Yohanes pasal 10, di rumah Bapakku banyak tempat. Aku akan pulang ke rumah Bapa. Di sanalah rumahku. Kristus punya bukti yang kedua. Bukti yang kedua, ia punya hari kenaikan. Nabi yang paling besar, pembawa agama, orang yang hebat, punya pengaruh, yang kaya bagaimanapun, tidak punya hari kenaikan ke surga. Jikalau Kristus naik ke surga, berarti pengikut orang percaya punya jaminan. Di
balik sana ada sorga. Tuhan naik untuk menyiapkan itu. Sehingga dia berkata, aku tidak menyiapkan kalian sebagai yatim piatu. Sebab dia itu Allah. Itulah bukti yang kedua. Sejarah mencatat sampai sekarang begitu banyak orang mendiskusikan. Benarkah Yesus itu Allah? Saudara, saya mau kasih tahu kepada saudara hari ini. Bukti yang kedua ini. Bukti yang kedua ini membuktikan bahwa dia bukan ilmiawan. Dia bukan filsuf. Dia bukan tokoh agama. Tapi dia adalah Allah yang datang membawa saudara. Bawa jalan, bukti. Di sana ada sorga. Itulah tempatmu. Dunia ini adalah tempat engkau merantau. Bukan tempat kekal. Di balik hal yang realita ini. Di sana Tuhan sedang menunggu kita. Dia bawa jalan ke tempat itu. Sehingga waktu dia hidup dia berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai ke sorga kecuali melalui aku. Sebab itu dia mengkhususkan hari supaya dia naik ke sorga. Untuk menjadi bukti nyata bagi kita. Kita lihat bahwa Kristus menyiapkan surga. Tidak ada lagi pesan mudah-mudahan insya Allah nanti kita masuk surga. No. Hari ini Tuhan Yesus proklamirkan kepada kita. Aku naik ke surga supaya menyiapkan tempat bagi Anda. Yang ketiga, bukti yang ketiga, Tuhan Yesus itu punya hari kedatangan. Dalam Kisah Rasul pasal 1 ayatnya yang terakhir dan bagian itu yang tadi kita baca. Ayat 11, dan berkata kepada mereka, hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini bukan Yesus itu. Bukan Yesus dari Meksiko. Bukan Yesus dari Filipina. Tapi Yesus ini. Yesus yang terangkat naik ke surga ini. Aku akan datang kembali dengan cara yang sama. Kata firman Tuhan. Yang pertama, tadi katakan Tuhan Yesus punya hari kebangkitan. Yang kedua, Tuhan Yesus punya hari kenaikan. Tidak ada manusia siapapun yang punya hari ini. Kecuali Tuhan Yesus. Yang ketiga, jikalau yang pertama dan yang kedua sudah nyata, maka yang ketiga pasti dia akan datang kembali. Tuhan Yesuslah satu-satunya tokoh yang berkata, aku akan datang kembali untuk kedua kalinya. Second coming, aku akan datang kembali. Jikalau janji yang pertama dia genapi, janji yang kedua dia genapi, maka pasti janji yang ketiga dia genapi. Pertanyaan, sudahkah Anda ready? Siap, sebab hari ini pasti datang. Hari ini bukan sebuah cara untuk menakutkan dalam bidang agama. Hari ini adalah mulut dari Allah sendiri membuktikan jikalau Kristus tidak datang kedua kali, maka proklamasi dia sebagai Allah kehilangan semuanya. Itulah sebabnya saudara, hanya Tuhan Yesus yang punya hari kedatangan. Bukan hanya agama Kristen mengakui itu. Ada agama-agama lain juga mengakui bahwa akan datang Mesias. Akan datang Imam Mahdi. Akan datang tokoh yang lain. Akan datang Allah untuk yang kedua kali. Untuk menyelesaikan semua dunia ini. Supaya dunia ini menjadi bagian yang penting. Dalam milik daripada Allah. Dan siapa yang berani memproklamirkan itu? Hanya Kristus. Kristus berkata, aku akan datang kembali. Bukan lagi di palungan. Aku datang kembali bukan lagi di salib. Aku datang kembali bukan lagi di Galilea. Aku datang kembali bukan lagi di dalam gereja. Tetapi aku akan datang
untuk menjadi hakim, untuk mengadili, untuk memberikan bukti. Inilah saya yang Anda salibkan. Inilah saya yang dipaku di atas kayu salib. Inilah saya yang menjadi bagian daripada penebusan dosa manusia. Anda tidak bisa akan lari. Kalau bukti yang pertama dia sudah kerjakan, bukti yang kedua sudah jelas, maka bukti yang ketiga adalah future. Jikalau hari ini saudara mendengar siaran ini, perhatikan baik-baik. Bacalah tanda-tanda dunia. Dunia ini sudah tidak lagi menjadi tempat yang nyaman bagi orang. Tapi dunia ini penuh dengan tawaran. Dan hari ini tawaran yang sangat penting datang kepada saudara hari ini. Paulus di dalam surat 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai 11 dia tulis panjang lebar mengenai bukti-bukti ini. Sehingga dia berkata Kristus akan datang kembali. Dan itu bukan sebuah isapan jempol. Jikalau Kristus sudah bangkit, jikalau Kristus sudah naik ke sorga, maka Kristus pasti akan datang kembali. Yang keempat, bukti yang keempat, bukan hanya dia punya hari kebangkitan. Bukan juga hanya dia punya hari kenaikan. Bukan juga hanya hari kedatangan. Tapi juga dia punya hari penghakiman. Inilah bagian yang sangat penting. Tuhan Yesus akan datang bukan lagi sebagai orang yang hina. Tuhan Yesus akan datang bukan lagi sebagai orang yang diteriakin Hosana, Hosana Mubarak anak Daud. No. Tuhan Yesus akan datang sebagai raja di atas segala raja. Dan dia akan bangun kerajaannya. Bukan hanya itu, dia akan menjadi hakim. Hakim untuk semua orang. Hakim bukan hanya kepada orang yang percaya Tuhan Yesus. Tetapi dia akan menghakimi dunia ini sesuai dengan janjinya. Hari ini, hari yang keempat inilah hari di mana setiap manusia akan berhadapan muka dengan muka dengan Allah. Selama ini mungkin Anda hanya mendengar, menginspirasikan, bertanya siapakah Allah itu. Tetapi pada hari kedatangan penghakiman, tidak lagi ada pertanyaan. Anda akan melihat Kristus, melihat tubuh barunya, melihat dia dengan segala kemegahannya. Malaikat yang datang akan membawa dia. Bukan hanya seperti seorang presiden yang akan masuk di sebuah kota dengan sirine dan mereka akan berteriak, itulah pejabat yang akan datang. Tetapi dia datang dengan kemegahan. Dia datang dengan malaikat berpasukan. Dia datang dengan kitab yang terbuka untuk mengisi seluruh kehidupan kita. Untuk membuka semua catatan perjalanan kita selama hidup beriman di dunia ini. Hari penghakiman. Saudara, bagian ini sangat penting. Sebab hari penghakiman itu sangat mengerikan. Tapi kita bersyukur Alkitab itu jujur. Sebelum Anda ke sana, sebelum Anda sampai di tempat di hadapan Tuhan, Anda sudah diingatkan supaya Anda menyiapkan diri untuk menyambut Sang Penebus, Raja di atas segala raja itu, supaya nanti engkau akan melihat muka dengan muka. Hari penghakiman itu di mana semua orang yang besar kecil di dunia ini datang untuk mendapat bagian yang sangat penting.
menghitung, mengecount, melihat segala apa yang kita kerjakan. Saudara, berita sukacita hari ini kepada kita. Tuhan Yesus memanggil kita dan Dia buktikan, aku adalah Allah. Sebab itu aku yang menguasai seluruh dunia ini. Aku bangkit, aku naik ke surga, dan aku akan datang kembali untuk menghakimi dunia ini. Sudahkah saudara siap? Sudahkah saudara hari ini melihat ini dan saudara berkata, Tuhan, saya orang berdosa, tapi saya akan siap untuk menyambut Engkau datang kembali. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus menyerahkan firman ini ke dalam tangan-Mu. Doa saya Tuhan supaya bukti kealahan-Mu ini membawa hidup kami untuk dibuka di hadapan Tuhan. Sehingga sebagai orang berdosa kami datang dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin.